Laya. Watir dan terbanglah. Mabura. Biqalbika dengan hatimu. Biarkan hatimu terbang. Hatta tabqa ala sahili bahrin. Ala sahili bahri qurbika min rabbika azza wa jalla. Dan biarkan dia singgah di pantai laut yang dekat dengan Tuhanmu. Fahina idin, maka ketika itu ya'ti kata malahus sabiqati, setelah itu akan datang seorang pelaut wa ma'hu safinatuhu, dengan membawa perahunya. Lil'aina yati, untuk merawat kamu. Fayakhuduka, lalu dia akan membawa kamu. Wa ya'buruka, dan akan membawa kamu menyeberang ila rabbika, kepada Tuhanmu azza wa jalla. Hadza dunya bahrun, dunia ini adalah lautan. Wa imanuka safinatuha, dan keimananmu adalah perahumu. Walihadza qala Luqmanul Hakim, untuk itu Luqman Hakim berkata rahimahullah, ya bunayya, wahai anakku, ad-dunya bahrun, dunia ini adalah samudera, lautan. Wal imanu as-safinatu, iman adalah perahu. Wal malahu at-ta'at, dan pelaut itu adalah ketaatan-ketaatanmu. Wasahilu, dan pantainya al-akhirah, adalah akhirat. Ini barusan saja kita tidak sengaja, Pak Dodi sama Pak Prayitno dari Jakarta, dari Halim, pengen belajar benar ngomongin tempo kan, ya beli ya mampu ya bener. Jadi saya bilang saya bukan mursyid, kalau pengen belajar benar ya boleh bareng-bareng bersama saya, mangga mau ikut silakan. Tapi saya bukan mursyid, karena saya juga masih belajar benar kok. Malah bener saya itu kan masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Masih 7 tingkat lagi. Masih nembe lagi garap mulai belajar bener. Masih 7 tingkat lagi. Masih jauh artinya. Dan nanti ketika sampai Anda di tengah lautan bersama saya, jangan bertanya mana tepinya. Silakan, Anda harus cari sendiri. Ngajak heran gak mintil ayo. Tengah-tengah jatatan mau di pinggirnya yang perlu depan. Tolong lelas. Mau tenggelam bodo amat. Emangnya lo pikirin lu. Seperti jadi ya seperti itulah kira-kira kita kasih gambaran bahwa saya tidak pernah minta baiat kepada siapapun. Saya tidak menuntut kamu setia kepada diriku. Saya hanya mengajak, yuk kita setia kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya. Di sini terjawab, apa pantai itu? Jangan bertanya mana pantainya. Wasahilu al-akhirah. Pantai itu adalah akhirat. Nanti yang menentukan kamu sampai
ke pantai dengan selamat atau tidak, bukan aku yang menjelaskannya, tapi Allah yang memutuskannya. Ya, sanunabbi'ukum bima kuntum innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Apapun tarekatmu, apapun agamamu, apapun akidahmu, apapun mazhabmu, apapun partaimu, apapun, innalladzina amanu walladzina hadu wasabi'una wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang memutuskan. Kamu tidak boleh mengatakan kamu petir neraka. Jangan mengklaim dirimu sebagai Tuhan. Biar Allah yang memutuskan. Paham? Ayo. Aneh kadang-kadang orang itu. Dia merasa seperti Tuhan. Mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mengutuk orang masuk neraka, mengharamkan sesuatu, mengharamkan internet, mengharamkan radio, mengharamkan sampai rokok diharamkan. Ini semuanya memutuskan musyrik, kafir, bid'ah, haram. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak diberi kewenangan untuk mengkafir-kafirkan orang. Ada orang Arab datang. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, laqad amanna. Kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, Muhammad, tolong sampaikan kepada mereka, bal qulu aslamna. Sebaiknya kamu katakan kami telah berislam, jangan beriman. Itu. Allah yang menentukan, Nabi enggak kok. Tidak boleh mengatakan kamu belum beriman, enggak boleh. Lalu tanya alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru berislam. Mereka baru menyatakan siap berkoalisi dengan kekuatan terbesar pada waktu di tangan Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya sebagai partai pendukung berkoalisi. Paham belum? Artinya kalau perang ikut maju bareng-bareng gitu, ya kan? Nanti gonimannya pagi-pagi lah gitu. Ya, sebatas keuntungan materi, keuntungan dunia, jabatan, kesempatan, cari rezeki, itu mah baru Islam. Karena kalau sudah beriman sudah tidak lagi cerita keuntungan, tidak lagi cari posisi, tidak keuntungan. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran yang dikatakan bersaudara itu adalah saudara seiman. Innamal mu'minuna, orang yang beriman, bukan orang berislam, enggak. Sejak kapan kita mengklaim orang Islam masuk surga? Minimal wa'iddat lil jannah, wa'iddat lil al-jannatu wa'iddat lil muttaqin, bukan lil muslimin. Terus paham, punten kin mah. Ya, kalau salah saya ditegur. Ya kan gitu. Kalau Anda punya bukti-bukti yang lebih kuat silakan. Ini mah hanya pikiran saya. Yang mungkin salah, mungkin benar. Minimal jadi bahan renungan aja lah. Iya kan? Tapi kan hadisnya ada innamal muslimuna al muslim akhul
Muslim. Ya gitu ya hadis ya. Ada kan hadis? Saya juga tahu kok. Iya. Iya, al muslim akhul muslim. Kal bunyanil marsus. Seperti satu bangunan. Apabila sebagian tubuhmu, tanganmu sakit, maka sekujur tubuhnya merasa sakit. Idealismenya seperti itu. Ternyata yang menyakiti umat Islam orang Islam sendiri. Yang membombardir Yaman orang Islam bukan? Yang membunuh rakyat Syria orang Islam bukan? Di Libya sama, di Mesir sama, di Tunisia sama, dan bukan sekarang saja, dari dulu. Dari sejak detik pertama Nabi meninggal dunia, umat Islam sudah perang saudara kok. Paham nggak? Iya nggak? Lalu masih ada harapan persatuan umat Islam? Ada PUI di Majalengka, di Abdul Halim ya, di Santiasromo ya. Itu mah organisasi persatuan umat Islam. Tetapi beginilah, kita realita memang relasi ya. Keislaman tuh sebetulnya ada, sih tidak mungkin. Ketika saya di Eropa, ya kan gitu. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Maroko. Hanya karena dia mengaku Muslim, saya merasa bersahabat kok. Ya kan? Sampai saya ditawarin nginep di rumah dia kok. Ya itu dia ada. Bukannya nggak ada gitu. Tapi kan terlalu sempit. Ya kehubungan individual. Tapi antar komunitas berbeda. Antar mazhab berbeda. Ya, sekarang bagaimana bisa enggak persaudaraan umat Islam itu kayaknya ya menurut saya agak-agaknya gitu kalau nggak salah, agak-agaknya ketika kita melepas kemadhaban kita ya ke apakah madhab akidah, apakah madhab fikih, apa madhab politik, apapun, kita munculkan Islam yang substantifnya saja, saya kira mungkin itu bisa. Kalau saya tidak bertanya kamu partainya apa, ya kan, saya tidak bertanya kamu mazhabnya apa, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian akidahnya apakah kamu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, dengan Muslim, sebatas Tuhanmu siapa, Allah, Nabimu Muhammad, kiblatmu Ka'bah, kitab sucimu, sudah selesai. Saya kira kalau itu saja, mungkin itu lebih memungkinkan kita bersatu. Tapi kalau ada tambahan mazhab, tambahan aliran, tambahan pandangan politik, sulit terjadi. Bisa nggak kita lepaskan